Di hari aku dilamar, seharusnya aku menjadi wanita paling bahagia di dunia. Nyatanya, di hari itu juga, aku bersumpah akan membuat keluarga calon suamiku berlutut di hadapanku. Cincin perak dengan batu safir biru kecil itu masih terasa asing di jari manisku. Baskara, kekasihku selama 3 tahun, memasangkannya dengan senyum paling tulus yang pernah kulihat. Kami berada di tempat kencan pertama kami, sebuah warung soto sederhana di pinggir jalan yang selalu ramai, tempat di mana tawa kami pertama kali berpadu dengan aroma kuah kaldu yang hangat. Tidak ada makan malam mewah, tidak ada biola yang mengalun, hanya ada kami, semangkuk soto, dan janji untuk seumur hidup. Bagiku, itu lebih dari cukup. Itu sempurna. Aku janji, Ella. Aku akan buat kamu bahagia. Bisik Bas, matanya yang teduh menatapku lekat. Aku mengangguk, air mata haru menggenang di pelupuk mata. Aku, Lara Salsabila, seorang desainer grafis yatim piatu yang hidup pas-pasan di sebuah kamar kos sempit, baru saja dilamar oleh Baskara Adijaya, putra tunggal pemilik Adijaya Corp, salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Dongeng, bukan? Aku juga berpikir begitu. Namun, setiap dongeng memiliki naganya sendiri. Dan nagaku, ternyata, berwujud keluarga Adijaya. Seminggu setelah lamaran sederhana itu, Bas mengajakku untuk bertemu keluarganya secara resmi. Jantungku berdebar tak karuan sejak pagi. Aku mematut diri di depan cermin pecah di sudut kamar kosku, menimbang-nimbang antara blus batik katun pemberian teman atau gaun polos berwarna krem yang kubeli dari diskon besar-besaran tahun lalu. Akhirnya, aku memilih gaun krem itu, berharap penampilanku yang sederhana namun sopan bisa diterima. Kamu cantik banget, sayang. Puji Bas saat menjemputku dengan mobil sedannya yang mengilap, sangat kontras dengan gang becek menuju kosku. Jangan gugup, ya. Mama sama papa pasti suka sama kamu. Aku tersenyum, mencoba mempercayai ucapannya. Namun, kepercayaan diriku menguap begitu kami melewati gerbang raksasa yang menjulang tinggi, menuju sebuah rumah yang lebih mirip istana daripada tempat tinggal. Pilar-pilar marmer, taman yang terawat sempurna, dan beberapa mobil mewah yang terparkir di garasi terbuka seakan meneriakkan satu kata, kekayaan. Kekayaan yang tak pernah kubayangkan bisa kusentuh. Seorang pelayan berseragam membukakan pintu. Di dalam, ruang tamu yang luasnya mungkin setara dengan 10 kamar kosku menyambut kami. Di atas sofa bludru berwarna zamrud, duduklah sepasang suami istri parubaya dengan aura angkuh yang terasa bahkan dari jarak 5 meter. Wanita itu, Ibu Riana Adijaya, menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan setajam laser. Pria di sebelahnya, Bapak Tirtayasa Adijaya, hanya melirik sekilas sebelum kembali menatap layar tablet di tangannya, seolah kehadiranku tak lebih penting dari pergerakan saham pagi ini. Jadi, ini gadisnya, Bas? Suara Ibu Riana terdengar dingin, tanpa nada sambutan sedikitpun. Ia tidak menatapku, melainkan pada putranya. Iya, M.A. Kenalkan, ini Lara, kata Bas, mencoba mencairkan suasana. Ella, ini Mama dan Papaku. Aku menangkupkan kedua tangan di depan dada dan sedikit membungkuk. Selamat siang, Om, Tante. Saya Lara. Ibu Riana tidak membalas sapaanku. Matanya yang sipit kini tertuju pada tas selempang kecil yang kugenggam erat. Tas kanvas tanpa merek yang sudah menemaniku selama 2 tahun. Baskara, kamu tidak pernah bilang kalau seleramu sudah turun sejauh ini, desisnya. Kata-kata itu, meski diucapkan pelan, menghantamku seperti tamparan. M.A., tegur Bas, wajahnya memerah. Bapak Adijaya akhirnya meletakkan tabletnya. Ia menatapku dengan tatapan seorang pebisnis yang sedang menilai aset. Orang tuamu? Tanyanya, langsung ke inti. Aku menelan ludah. Saya yatim piatu sejak kecil, Om. Dibesarkan di panti asuhan. Hening. Keheningan yang begitu pekat dan menghakimi.
Aku bisa melihat Ibu Riana bertukar pandang dengan suaminya. Sebuah senyum sinis yang tipis tersungging di bibirnya. Bibit, bebet, bobot, ujarnya pelan, lebih seperti bergumam pada diri sendiri, tapi cukup keras untuk kudengar. Anak panti asuhan. Bekerja sebagai apa tadi katamu? Bas? Desainer grafis di agensi kecil? Setiap kata ia ucapkan dengan penekanan yang merendahkan. Kami saling mencintai. M.A. Selabas, suaranya meninggi. Cinta tidak bisa membayar tagihan. Baskara, bentak Bapak Adijaya. Cinta tidak bisa mempertahankan reputasi keluarga. Pernikahan itu bukan cuma penyatuan dua orang, tapi dua keluarga. Dua entitas bisnis. Apa yang bisa gadis ini tawarkan pada kita? Koneksi? Harta warisan? Latar belakang yang terhormat? Setiap pertanyaan terasa seperti belati yang menusuk harga diriku. Aku hanya bisa berdiri mematung, merasakan pipiku panas karena malu dan marah. Aku ingin membela diri, ingin berteriak bahwa aku bukan parasit, bahwa cintaku tulus. Tapi lidahku keluh. Di hadapan kemegahan dan keangkuhan mereka, aku merasa begitu kecil, begitu tak berarti. Lihat pakaiannya, cibir seorang gadis remaja yang baru saja turun dari tangga. Mungkin adik Bas, yang ku tahu bernama Clara. Ia menatapku dengan jijik. Gaun dari department store mana itu? Dan tas itu, ya ampun. Bahkan pembantu di rumah ini pakai tas yang lebih bagus. Cukup. Aku sudah cukup mendengarnya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga suaraku agar tidak bergetar. Maaf, Om, Tante. Sepertinya kedatangan saya tidak diharapkan. Saya rasa, lebih baik saya permisi. Aku berbalik, tanpa menunggu jawaban. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku menangis. Tidak di sini. Tunggu. Suara Bapak Adijaya menghentikan langkahku. Aku berbalik, berharap ada sedikit penyesalan di matanya. Aku salah besar. Saya mau kamu tahu posisimu, katanya dengan nada final. Kami tidak akan pernah merestui hubungan ini. Baskara harus memilih. Antara kamu, gadis tanpa asal-usul yang jelas, atau warisan dan seluruh perusahaan yang sudah kami bangun untuknya. Silakan pergi, dan jangan pernah temui anak kami lagi. Itu adalah paku terakhir di peti matiku. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku melirik Bas, yang berdiri di antara aku dan keluarganya, wajahnya pucat pasi, terlihat bingung dan terluka. Ia menatapku dengan tatapan memohon, tapi aku hanya menggeleng pelan. Aku tidak mau membuatnya memilih. Atau lebih tepatnya, aku tidak mau melihatnya memilih keluarganya dan meninggalkanku. Aku berjalan keluar dari istana itu dengan kepala tegak, meski di dalam diriku semuanya sudah runtuh. Aku tidak menangis di dalam taksi yang membawaku kembali ke kos. Aku juga tidak menangis saat memandangi cincin di jariku. Air mataku baru tumpah saat aku menyalakan laptop lamaku. Di layar, terpampang sebuah dashboard yang familiar. Grafik-grafik yang menanjak naik, laporan pendapatan kuartalan, dan daftar pengguna aktif yang jumlahnya sudah mencapai puluhan juta di seluruh dunia. Di sudut kiri atas, ada sebuah logo sederhana, sebuah kanvas digital dengan kuas di atasnya. Logo, Canvasa, platform desain revolusioner yang sedang naik daun, yang bahkan digunakan oleh divisi marketing Adijaya Corp untuk kampanye terbaru mereka. Platform yang kubangun dari nol di kamar kos sempit ini. Platform di mana aku dikenal bukan sebagai Lara Salsabila, si anak panti, melainkan sebagai Alpha, pendiri anonim yang misterius dan jenius. Keluarga Adijaya menghinaku karena tidak punya apa-apa. Mereka merendahkanku karena latar belakangku. Mereka tidak tahu bahwa gadis tanpa aset yang baru saja mereka usir, secara teknis, bisa membeli seluruh perusahaan mereka hanya dengan sebagian kecil dari kekayaan pribadinya. Aku menghapus air mataku.
Rasa sakit di hatiku perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Sumpah yang kuucapkan di awal tadi bukanlah sekadar luapan emosi sesaat. Itu adalah sebuah janji. Mereka ingin bicara soal bibit, bebet, dan bobot? Baiklah. Aku akan menunjukkan pada mereka bobot yang sesungguhnya. Mereka menuntutku untuk tahu posisiku? Tentu. Aku akan memastikan posisiku berada jauh di atas mereka. Begitu tinggi hingga mereka harus mendongak sampai leher mereka sakit. Bapak Adijaya menyuruh Baskara memilih. Aku akan membalikkan keadaan. Aku akan membuat mereka, keluarga Adijaya yang terhormat itu, yang harus memilih. Memilih antara menelan harga diri mereka dan berlutut memohon di hadapanku, atau melihat kerajaan bisnis yang mereka banggakan hancur lebur di tanganku. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, aku yang akan menentukan aturannya. Seminggu setelah hari penghinaan itu, dunia mengenalku dalam dua wujud yang berbeda. Di siang hari, aku adalah Elara, desainer grafis yang patah hati. Aku mengambil cuti dari kantor dengan alasan, urusan keluarga mendadak. Aku membiarkan ponselku dibanjiri puluhan panggilan tak terjawab dan ratusan pesan dari Baskara. Aku perlu menciptakan jarak, sebuah tembok emosional yang kokoh antara Lara yang terluka dan Alpha yang sedang menyusun strategi. Wujud keduaku baru hidup saat malam tiba. Bukan di kamar kosku yang sempit, melainkan di sebuah private office minimalis di salah satu gedung perkantoran paling prestisius di pusat kota. Sebuah ruang kerja rahasia yang tidak diketahui siapapun kecuali orang kepercayaanku. Disinilah aku menjadi Alpha. Di sini, laptopku bukan lagi sekadar alat kerja, melainkan singgasana digital tempatku memerintah kerajaanku, Canvasa. Leo, semua draft sudah siap? Tanyaku melalui panggilan video yang terenkripsi. Di layar, muncul wajah Leo, CEO-ku sekaligus sahabat satu-satunya yang mengetahui identitas rahasiaku. Ia adalah seorang jenius hukum dan bisnis yang kuajak bergabung saat Canvasa baru sebatas ide di atas kertas. Siap, Alpha, jawab Leo, wajahnya serius. Siaran pers, email internal, pembaruan syarat dan ketentuan untuk para mitra korporat. Semuanya siap dieksekusi sesuai perintahmu. Tapi, apa kamu yakin? Ini langkah yang sangat radikal. Menghentikan kontrak dengan seluruh klien enterprise akan memangkas hampir 30% pendapatan kita dalam semalam. Aku menatap grafik di salah satu monitorku. Pendapatan dari klien korporat memang besar, namun pertumbuhan pengguna dari kalangan individu dan UMKM jauh lebih eksplosif. Secara strategis, ini adalah langkah yang logis untuk jangka panjang, memfokuskan sumber daya pada segmen pasar yang paling loyal dan berkembang pesat. Namun, aku dan Leo sama-sama tahu, ada alasan lain di balik keputusan ini. Alasan yang sangat pribadi. Adijaya Corp adalah salah satu dari 5 klien korporat terbesar kita. Kan? Tanyaku, pura-pura memeriksa data. Benar. Kontrak mereka bernilai miliaran. Dan divisi marketing mereka, yang dipimpin langsung oleh Tirtayasa Adijaya, sangat bergantung pada suite premium kita untuk kampanye, Nusantara Gemilang, mereka yang akan datang, jelas Leo, menyoroti apa yang sudah kutahui. Sebuah senyum dingin tersungging di bibirku. Sempurna. Rencana tidak berubah, Leo. Kita umumkan besok pagi, tepat jam 9. Beri mereka waktu transisi 30 hari untuk memindahkan semua aset mereka sebelum akun mereka dinonaktifkan secara permanen. Narasi publik kita adalah, Canvasa kembali ke akarnya, memberdayakan kreator individu dan usaha kecil. Ini akan jadi berita bagus untuk citra kita, ujarku dengan nada final. Baik, Alpha. Perintah dilaksanakan, kata Leo sebelum mengakhiri panggilan. Aku bersandar di kursiku, menatap gemerlap lampu kota dari jendela kaca ruanganku. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah pernyataan.
Aku tidak akan menghancurkan mereka secara membabi buta. Aku akan melakukannya dengan elegan, dengan dalih strategi bisnis yang brilian, membuat mereka terlihat seperti korban dari sebuah keputusan korporat yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa badai yang akan menghantam kerajaan mereka datang dari gadis yang mereka anggap tak lebih dari sebutir debu. Esoknya, tepat saat aku selesai menyusun strategi, bel di pintu kosku yang reot berbunyi tanpa henti. Aku sudah tahu siapa itu. Melalui lubang intip, aku melihat wajah panik Baskara. Ia terlihat lelah, matanya sembab. Selama seminggu ini, ia pasti tersiksa, sama sepertiku, meski karena alasan yang berbeda. Dengan berat hati, aku membuka pintu. Ella. Akhirnya, serunya, napasnya tersengal. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku melangkah mundur. Bas, ada apa? Tanyaku dengan suara datar. Ada apa? Aku yang seharusnya bertanya. Kenapa kamu menghilang? Aku meneleponmu ratusan kali, aku datang ke sini setiap hari. Aku sangat khawatir, katanya dengan suara bergetar. Aku tahu apa yang keluargaku katakan itu keterlaluan. Aku sudah melawan mereka, Ella. Aku bilang pada mereka, aku tidak peduli soal warisan, aku hanya mau kamu. Kata-katanya seharusnya membuat hatiku luluh. Seminggu yang lalu, aku pasti akan langsung memeluknya dan menangis di bahunya. Tapi Lara yang itu sudah mati di ruang tamu rumahnya. Yang tersisa adalah Alpha yang sedang berperang. Lalu apa kata mereka? Tanyaku dingin. Baskara terdiam. Mereka pikir aku hanya sedang memberontak. Mereka bilang, cepat atau lambat aku akan sadar. Dan apa kamu akan sadar, Bas? Tidak. Tentu saja tidak. Aku cinta kamu, Ella. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari secercah kekuatan, secercah perlawanan sejati. Tapi yang kulihat hanya kebingungan seorang anak laki-laki yang terjebak di antara keinginan dan kewajibannya. Ia mencintaiku, aku tidak ragu soal itu. Tapi ia tidak cukup kuat untuk melawan sistem yang telah membesarkannya. Aku menarik napas perlahan, lalu dengan tangan gemetar, aku melepaskan cincin safir biru itu dari jariku. Ella, jangan. Bisiknya, matanya memancarkan ketakutan. Ini bukan tentang kamu tidak cukup mencintaiku, Bas, ujarku pelan, meletakkan cincin itu di telapak tangannya. Ini tentang aku yang tidak bisa masuk ke duniamu. Keluargamu benar. Aku tidak punya bibit, bebet, dan bobot yang mereka inginkan. Aku tidak bisa menghabiskan sisa hidupku mencoba membuktikan bahwa aku pantas. Aku terlalu lelah. Setiap kata terasa seperti kebohongan. Karena kini aku tahu aku jauh lebih berbobot dari yang mereka bayangkan. Tapi ini adalah narasi yang harus kumainkan. Narasi gadis malang yang menyerah. Jadi selesai? Tanyanya tak percaya, air mata mulai menggenang di matanya. Aku tidak sanggup menjawab. Aku hanya mengangguk pelan, sebelum menutup pintu di depan wajahnya yang hancur. Aku bersandar di balik pintu, mendengar isak tangisnya yang tertahan dari luar. Hatiku menjerit, tapi otakku tetap dingin. Pengorbanan ini perlu. Untuk menang, aku harus memutuskan semua ikatan emosional yang bisa menjadi kelemahanku. Di istana keluarga Adijaya, suasana terasa penuh kemenangan. Baskara pulang dengan berita, putusnya hubungannya dengan Lara. Ibu Riana langsung menyunggingkan senyum puas. Sudah Mama bilang, kan? Gadis seperti itu tidak punya tulang punggung. Ditekan sedikit saja langsung menyerah, katanya sambil menyeruput teh sorenya. Bagus, Bas. Sekarang kamu bisa fokus mencari calon istri yang sepadan. Putri dari keluarga Suryo Atmojo itu, misalnya. Bapak Adijaya menepuk pundak putranya. Keputusan yang cerdas, Nak. Emosi sesaat tidak boleh mengorbankan masa depan. Lupakan gadis itu. Sekarang,
fokus pada peluncuran kampanye Nusantara Gemilang. Proyek itu adalah pertaruhan terbesar kita tahun ini. Namun, kemenangan mereka tidak berlangsung lama. Pagi berikutnya, dunia bisnis teknologi digemparkan oleh berita utama di semua portal berita finansial. Canvasa lakukan pivot strategis, hentikan seluruh layanan korporat untuk fokus pada kreator independen. Di ruang rapat Adijaya Corp, Bapak Adijaya hampir menyemburkan kopinya saat membaca berita itu di tabletnya. Apa-apaan ini? Direktur marketingnya, Pak Budi, masuk ruangan dengan wajah sepucat mayat. Gawat, Pak. Kita baru saja menerima email resmi dari Canvasa. Kontrak kita akan diputus efektif 30 hari dari sekarang. Bapak Adijaya tertawa mengejek. Hanya platform desain. Cari yang lain. Banyak alternatif di luar sana. Tawarkan mereka uang 2 kali lipat. Pak Budi menelan ludah dengan susah payah. Masalahnya bukan itu, Pak. Seluruh aset digital, template custom, alur kerja, dan framework kampanye Nusantara Gemilang dibangun di atas ekosistem premium Canvasa. Semuanya terintegrasi. Memindahkannya ke platform lain dalam waktu kurang dari 6 bulan itu mustahil. Apalagi 30 hari. Peluncuran kita bulan depan bisa dipastikan gagal total, Pak. Kerugian kita bisa mencapai triliunan. Keheningan melanda ruang rapat. Tawa Bapak Adijaya lenyap, digantikan oleh ekspresi tegang. Ia, sang taipan yang selalu memegang kendali, untuk pertama kalinya merasakan tanah di bawah kakinya berguncang. Siapa pemilik Canvasa ini? Siapa, Alpha, ini? Geramnya, rahangnya mengeras. Ia tidak pernah suka pada entitas anonim yang punya kuasa lebih besar darinya. Tidak ada yang tahu, Pak. Dia sangat misterius. Tidak pernah muncul di publik. Hanya berkomunikasi lewat perwakilannya. Kalau begitu, hubungi perwakilannya, bentak Bapak Adijaya, memukul meja dengan keras. Kepanikan mulai merayapi suaranya yang biasanya tenang. Atur pertemuan. Saya mau bicara dengan Alpha ini, siapapun dia. Berapapun harganya, katakan padanya Adijaya Corp mau membeli pengecualian. Kita tidak bisa kehilangan platform itu. Ia menyambar ponselnya, mencoba menghubungi beberapa kolega penting untuk mencari tahu tentang sosok misterius ini. Di wajahnya yang menua, tampak guratan keputusasaan yang dalam. Pria yang seminggu lalu dengan angkuh mendikte masa depan seorang gadis yatim piatu, kini kalang kabut karena sebuah keputusan bisnis dari entitas tak berwajah. Di kamarku, aku mematikan notifikasi berita tentang Canvasa di ponselku. Aku melihat keluar jendela, ke arah gedung-gedung pencakar langit di kejauhan, tempat Adijaya Corp mungkin sedang dilanda badai pertama mereka. Bidak pertama sudah bergerak. Raja mereka mulai panik. Dan aku, sang ratu, bahkan belum menunjukkan wajahku. Aku tersenyum tipis. Ini baru pemanasan. Kabar mengenai pivot strategis Canvasa menyebar seperti api di dunia bisnis. Dalam waktu kurang dari 24 jam, saham Adijaya Corp di lantai bursa merosot tajam. Investor panik. Para analis mulai mempertanyakan kelangsungan proyek Nusantara Gemilang, yang sebelumnya digadang-gadang sebagai terobosan terbesar perusahaan. Reputasi Tirtayasa Adijaya sebagai Midas di dunia korporat, yang semua sentuhannya menjadi emas, kini terancam. Di dalam benteng kemewahannya, keluarga Adijaya merasakan guncangan itu secara langsung. Bapak Adijaya menghabiskan hari-harinya di telepon, berteriak pada para pialang saham, manajer, dan siapa saja yang bisa ia salahkan. Wajahnya yang biasa tenang dan berkuasa kini dihiasi kerutan stres yang dalam. Setiap upayanya untuk menghubungi Alpha melalui jalur belakang, koneksi para taipan, politisi, bahkan peretas, semuanya membentur tembok. Alpha adalah hantu. Sosok yang memiliki kekuasaan masif namun tak tersentuh.
Satu-satunya jalur komunikasi adalah melalui Leo, perwakilan resmi Canvasa. Dan jawaban Leo selalu sama, sopan namun tegas, "Mohon maaf, Bapak Adijaya. Saat ini, Alpha tidak berkenan menerima permintaan pertemuan. Keputusan perusahaan sudah final." Penolakan-penolakan itu bagaikan garam yang ditaburkan di atas luka Tirtayasa. Ia tidak terbiasa ditolak. Ia terbiasa menjadi orang yang menolak. Suasana di meja makan malam mereka, yang biasanya menjadi panggung bagi Ibu Riana untuk memamerkan menu atau membahas pesta sosialita, kini terasa seperti medan perang dingin. "Aku benar-benar malu, Tirta," keluh Ibu Riana suatu malam, meletakkan garpunya dengan kasar. "Di arisan tadi siang, semua orang membicarakan saham kita yang anjlok. Ibu Laksmi bahkan bertanya apa benar proyek Nusantara Gemilang akan dibatalkan. Apa yang harus aku katakan? Katakan pada mereka untuk mengurus urusan mereka sendiri," sentak Bapak Adijaya. Matanya yang lelah menatap tajam ke arah Baskara yang sedari tadi hanya mengaduk-aduk makanannya tanpa selera. "Dan kamu, kenapa diam saja? Proyek itu juga tanggung jawabmu. Lakukan sesuatu." Baskara mengangkat wajahnya. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa ia juga tidak tidur nyenyak. Pikirannya terbelah antara kehancuran hatinya karena lara dan kekacauan di kantor. "Aku sudah mencoba, Pak," jawabnya lirih. "Timku sudah mencari platform alternatif. Tidak ada yang bisa menandingi fungsionalitas Canvasa. Kita terjebak." Ia berhenti sejenak, lalu menatap ayahnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Sosok Alpha ini, dia cerdas sekaligus kejam. Dia tahu persis di mana titik terlemah kita dan menyerangnya tanpa ampun. Persis seperti prinsip bisnis yang selalu Papa ajarkan padaku. Sindiran halus itu tidak luput dari pendengaran Tirtayasa. Untuk pertama kalinya, ia melihat kilat pemberontakan di mata putranya. Tapi ia terlalu lelah untuk berdebat. Ia hanya bisa menggeram frustrasi. Sementara itu, di duniaku yang lain, aku sedang membereskan barang-barangku di kamar kos. Aku memutuskan untuk pindah. Bukan karena aku tidak mampu lagi membayar sewanya, justru sebaliknya. Aku perlu tempat yang lebih aman dan privat. Tempat di mana Lara bisa menghilang dan Alpha bisa bekerja dengan leluasa. Saat melipat beberapa sketsa lama, sebuah foto terjatuh dari dalam buku. Foto diriku dan Baskara di puncak sebuah bukit, tertawa lepas dengan latar belakang matahari terbenam. Hati kecilku berdesir nyeri. Aku merindukannya. Aku merindukan tawa tulusnya dan kehangatan pelukannya. Sebagian diriku ingin sekali meneleponnya, menjelaskan semuanya, dan mengakhiri permainan ini. Tapi kemudian aku teringat tatapan dingin ibunya, kalimat merendahkan ayahnya, dan cibiran adiknya. Tidak. Rasa sakit ini adalah bahan bakarku. Aku tidak akan berhenti sampai aku mendengar kata maaf yang tulus dari bibir mereka. Bukan untuk Lara si anak panti, tapi untuk Lara, wanita yang dicintai putra mereka. Aku menyimpan foto itu di dalam sebuah kotak bertuliskan masa lalu. Tepat saat itu, ponsel rahasiaku berdering. Panggilan dari Leo. "Alpha, mereka sudah di titik puncak keputusasaan," lapor Leo. "Tim hukum Adijaya baru saja mengirimkan proposal resmi. Mereka menawarkan untuk membayar 5 kali lipat dari nilai kontrak kita saat ini, hanya untuk perpanjangan selama 6 bulan. Ini adalah surat permohonan yang dibungkus dalam bahasa legal." Aku tersenyum. Umpan sudah dimakan. Sudah waktunya, Leo. Waktunya untuk apa? Waktunya untuk menunjukkan sedikit belas kasihan, kataku. Balas email mereka. Katakan pada mereka, Alpha bersedia mempertimbangkan kembali. Sebuah pertemuan bisa diatur. Di seberang sana, Leo terdiam sejenak. "Benarkah?" kupikir. "Dengan beberapa syarat, potongku."
Aku yang menentukan waktu, tempat, dan siapa saja yang boleh hadir. Email balasan dari perwakilan Alpha tiba di meja Tirtayasa Adijaya seperti oase di tengah gurun. Secercah harapan itu membuatnya langsung menegakkan punggung. Ia merasa angin mulai berbalik arah. Tentu saja, pikirnya. Semua orang punya harga. Alpha ini hanya bermain jual mahal. Namun, saat membaca syarat-syarat yang diajukan, keningnya kembali berkerut. Syarat pertemuan dengan Alpha. Waktu, lusa, pukul 14 tepat. Tempat, Presidential Suite, Hotel Magnifia. Peserta wajib dari pihak Adijaya Corp, Tirtayasa Adijaya, CEO, Riana Adijaya, perwakilan pemegang saham utama, dan Baskara Adijaya, Project Lead Nusantara Gemilang. Aturan, tidak ada pengacara, asisten, atau staf lain yang diizinkan masuk ke dalam ruangan. Diskusi dilakukan secara langsung antara para pembuat keputusan. Apa-apaan ini? Desis Ibu Riana saat Tirtayasa menunjukkan email itu padanya. Kenapa aku harus ikut? Dan Baskara juga? Ini urusan bisnis. Aku tidak tahu, jawab Tirtayasa, mondar-mandir di ruang kerjanya. Orang ini aneh. Dia tidak meminta uang muka, tidak membahas negosiasi awal. Dia hanya ingin kita bertiga ada di sana. Seolah-olah ini bukan pertemuan bisnis, tapi pengadilan. Mungkin dia ingin melihat komitmen keluarga kita secara langsung, sahut Baskara, yang dipanggil ayahnya ke ruangan itu. Ada nada aneh dalam suaranya, sebuah keingintahuan yang mengalahkan kesedihannya. Mungkin dia ingin memastikan semua penanggung jawab utama ada di sana untuk menyetujui kesepakatan. Tirtayasa berhenti mondar-mandir. Ia menatap putranya. Penjelasan Baskara terdengar masuk akal. Mungkin Alpha ini adalah seorang negosiator ulung yang eksentrik. Ia ingin memastikan kesepakatan tidak akan diganggu-gugat oleh anggota keluarga lain setelah pertemuan. Baiklah, putus Tirtayasa akhirnya. Kita tidak punya pilihan. Kita akan datang. Kita bertiga. Ia menatap istri dan anaknya dengan tatapan tajam. Dengarkan. Di pertemuan itu, kita harus kompak. Tunjukkan kekuatan keluarga Adijaya. Jangan terlihat putus asa. Biar aku yang bicara. Kalian cukup mengangguk dan tunjukkan citra yang solid. Mengerti? Ibu Riana dan Baskara mengangguk. Mereka akan datang ke Hotel Magnifia, siap untuk bernegosiasi, siap untuk membayar mahal demi menyelamatkan kerajaan mereka. Mereka bersiap untuk bertemu dengan seorang taipan misterius, seorang jenius teknologi yang dingin dan penuh perhitungan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka akan berjalan lurus ke dalam ruangan untuk bertemu dengan hantu dari masa lalu mereka yang paling baru. Gadis yang mereka hina, remehkan, dan buang. Di private office-ku, aku menutup laptop setelah Leo mengonfirmasi kehadiran mereka. Aku berjalan ke lemari pakaian di sudut ruangan, lemari yang berisi koleksi busana Alpha, bukan Elara. Aku mengeluarkan sebuah power suit berwarna merah marun yang tajam, blus sutra berwarna gading, dan sepasang stiletto setinggi langit. Lusa. Pukul 2 siang. Tirai akan segera dibuka untuk babak utama pertunjukan ini. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan debaran jantungku yang berpacu antara gugup, marah, dan sebuah kepuasan yang dingin. Saatnya mereka bertemu langsung dengan bobot yang selama ini mereka cari. Hari pertemuan tiba dengan langit Jakarta yang mendung, seolah alam pun ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Keluarga Adijaya tiba di lobi Hotel Magnifia 15 menit lebih awal. Tirtayasa berjalan dengan langkah tegap yang dipaksakan, Riana di sisinya mencoba mempertahankan aura angkuh meski genggaman tangannya pada tas Hermesnya terlihat lebih erat dari biasanya. Sementara Baskara mengikuti di belakang seperti bayangan, wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Mereka diantar oleh seorang manajer hotel ke lantai tertinggi, menuju Presidential Suite.
Setiap langkah di atas karpet tebal yang senyap terasa menambah beban di pundak mereka. Pintu kayu jati yang menjulang tinggi di hadapan mereka, seakan menjadi gerbang menuju nasib perusahaan mereka. Ingat, desis Tirtayasa untuk terakhir kalinya sebelum manajer mengetuk pintu. Kita yang berkuasa di sini. Jangan tunjukkan kelemahan. Pintu terbuka. Manajer itu mempersilakan mereka masuk dan segera menutup pintu, meninggalkan mereka bertiga dalam keheningan yang megah. Presidential Suite itu luar biasa luas. Jendela-jendela raksasa dari lantai ke langit-langit menyuguhkan pemandangan panorama kota yang terhampar di bawah. Perabotannya modern, minimalis, dan sangat mahal, memancarkan aura kekuasaan yang subtil, bukan kekayaan yang norak. Di tengah ruangan, sebuah meja rapat panjang dari kaca dan krom berkilau di bawah cahaya lampu gantung kristal. Dan di ujung ruangan, membelakangi mereka, sesosok figur berdiri menatap keluar jendela. Sosok itu ramping, mengenakan setelan celana berwarna merah marun yang memancarkan kepercayaan diri. Mereka tidak bisa melihat wajahnya, hanya siluetnya yang tegas dengan latar belakang kota Jakarta yang kelabu. Tirtayasa berdeham, mencoba mengambil alih suasana. Permisi, kami dari Adijaya Corp. Kami di sini untuk bertemu dengan Alpha. Sosok itu tidak langsung berbalik. Ia diam sejenak, membiarkan keheningan meregang hingga terasa canggung. Kemudian, dengan gerakan yang pelan dan penuh kendali, ia berbalik. Waktu seolah berhenti. Di hadapan mereka, dalam balutan powersuit yang sempurna, dengan rambut yang ditata rapi ke belakang dan riasan wajah yang tajam namun elegan, berdiri Lara Salsabila. Keheningan yang tadinya canggung kini berubah menjadi keheningan yang penuh keterkejutan. Rahang Ibu Riana ternganga. Mata Tirtayasa melebar, ketidakpercayaan terpancar jelas di wajahnya. Hanya Baskara yang terlihat paling hancur, seolah sebuah kepingan puzzle yang mustahil tiba-tiba masuk ke tempatnya, menciptakan gambaran yang mengerikan. Ibu Riana yang pertama kali menemukan suaranya, dan yang keluar adalah refleks arogansinya yang mendarah daging. Lara, apa yang kamu lakukan di sini? Nadanya sinis. Kamu bekerja sebagai pelayan di suite ini? Cepat panggil atasanmu. Di mana Alpha? Lara tersenyum. Bukan senyum hangat yang dulu biasa ia berikan pada Baskara, melainkan senyum tipis, dingin, dan penuh kuasa. Senyum seorang pemangsa yang melihat mangsanya masuk perangkap. Ia melangkah perlahan mendekati meja rapat, setiap ketukan sepatunya di lantai marmer terdengar, seperti dentang lonceng kematian bagi keluarga Adijaya. Saya dengar Tuan Adijaya ingin sekali bertemu dengan pemilik Canvasa, ujarnya dengan suara yang tenang dan jernih, suara yang tidak memiliki getar keraguan sedikitpun. Ia menarik salah satu kursi di ujung meja, kursi utama. Silakan duduk. Ia memberi isyarat ke kursi-kursi lain, lalu menatap lurus ke mata Tirtayasa. Saya Alpha. Dua kata itu menghantam mereka seperti badai. Ibu Riana terkesiap, tangannya menutup mulutnya. Wajahnya yang tadi sinis kini pucat pasi. Seluruh sistem kepercayaan dirinya yang dibangun di atas status sosial dan kekayaan runtuh dalam sekejap. Gadis yatim piatu yang ia hina Dina adalah monster korporat yang membuat suaminya tidak bisa tidur? Itu tidak mungkin. Tirtayasa, dengan sisa-sisa logikanya sebagai pebisnis, mencoba melawan. Jangan main-main. Ini pasti akal-akalanmu. Kamu dibayar seseorang untuk melakukan ini, kan? Di mana Alpha yang sebenarnya? Lara tidak menjawab. Ia hanya mengangkat telepon di atas meja dan menekan satu tombol. Leo, bisa tolong masuk sebentar? Bawa draft proposal penolakan yang terbaru. Pintu di sisi lain ruangan terbuka, dan Leo masuk dengan setelan jas rapi sambil membawa sebuah tablet. Ia berhenti di sisi Lara, menyerahkan tablet itu tanpa melirik keluarga Adijaya sama sekali. Ini draftnya, Alpha. Sesuai instruksi Anda,
Penolakan final atas tawaran 5 kali lipat dari Adijaya Corp. Melihat Leo, mendengar ia memanggil Lara dengan sebutan Alpha, adalah konfirmasi final yang menghancurkan semua penyangkalan Tirtayasa. Ia limbung dan terduduk di kursi terdekat. Napasnya memburu. Ini nyata. Ini semua nyata. Ella, kenapa? Bisik Baskara, suaranya pecah. Ini adalah pertanyaan yang paling menyakitkan bagi Lara. Ia menatap Baskara, dan untuk sesaat, topeng dinginnya nyaris retak. Ia melihat cinta dan pengkhianatan berperang di mata pria itu. Lara mengalihkan pandangannya kembali ke Tirtayasa. Anda bertanya kenapa? Baskara? Coba tanyakan pada ayahmu. Katanya, suaranya kembali tajam. Ia kini menatap Tirtayasa, yang masih berusaha memproses kenyataan. 3 minggu yang lalu, di ruang tamu Anda bertanya apa yang bisa saya tawarkan pada keluarga Anda. Lara memulai, suaranya tenang namun setiap kata menusuk. Inilah tawarannya, Tuan Adijaya. Kesempatan bagi perusahaan Anda untuk tidak bangkrut bulan depan. Ia beralih ke Ibu Riana, yang kini menatapnya dengan campuran antara ngeri dan takut. Anda bilang cinta tidak bisa membayar tagihan. Ternyata, perusahaan saya yang selama ini secara tidak langsung membantu membayar sebagian tagihan kemewahan Anda, melalui kontrak yang Anda manfaatkan. Wajah Ibu Riana memerah karena malu dan marah. Dan Anda, lanjut Lara, suaranya melembut namun tetap mematikan, Anda bicara tentang Bibit, Bebet, dan Bobot. Ia berdiri dan berjalan perlahan mengitari meja, berhenti di belakang Tirtayasa. Mari kita bicara tentang Bobot. Bobot valuasi Canvasa saat ini, menurut data pasar terakhir, cukup untuk mengakuisisi Adijaya Corp, bukan hanya divisi marketing Anda, tapi seluruhnya, dan masih menyisakan cukup uang untuk dana pensiun Anda semua. Setiap kalimatnya adalah tamparan. Bukan tamparan fisik, tapi tamparan ke ego, ke harga diri, dan ke seluruh fondasi hidup keluarga Adijaya. Mereka datang untuk bernegosiasi dari posisi kuat, kini mereka tidak lebih dari pesakitan yang sedang menunggu vonis. Jadi, ini semua balas dendam? Tirtayasa berhasil mengeluarkan suara, terdengar serak. Awalnya, mungkin, aku Lara. Rasa sakit hati memang motivator yang luar biasa. Tapi sekarang, ini murni bisnis. Anda mengajarkan itu pada saya. Emosi tidak boleh mengorbankan masa depan. Dan secara bisnis, Adijaya Corp adalah klien yang arogan dan tidak menghargai mitra. Anda adalah risiko. Dan saya, tidak suka risiko. Ia kembali ke kursinya, duduk dengan anggun. Pergeseran kekuasaan di ruangan itu sudah total dan absolut. Bukan lagi gadis kos yang miskin menghadapi keluarga konglomerat. Tapi Alpha, sang ratu teknologi, menghadapi dewan direksi yang sedang diambang kehancuran. Pertemuan hari ini bukan untuk negosiasi, kata Lara dengan nada final. Negosiasi dilakukan oleh pihak yang setara. Dan kita, saat ini, tidak setara. Ia menatap mereka satu persatu, tatapannya berhenti paling lama pada Baskara. Pertemuan ini hanya untuk perkenalan. Agar Anda tahu dengan siapa Anda berurusan. Agar Anda sadar bahwa gadis tanpa asal-usul yang Anda usir, kini memegang masa depan Anda di tangannya. Lara berdiri. Waktu saya habis. Silakan nikmati pemandangannya. Manajer hotel akan mengantar Anda keluar jika sudah selesai. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu tempat Leo sudah menunggunya, meninggalkan keheningan yang memekakan telinga. Lara, tunggu, teriak Baskara, akhirnya berdiri dari kursinya. Lara berhenti di ambang pintu, namun tidak berbalik. Aku mohon jangan lakukan ini. Lara terdiam sejenak, punggungnya masih menghadap mereka. Permohonan, bisiknya, lebih pada diri sendiri. Kita bahkan belum sampai ke bagian itu, Bas. Lalu ia melangkah keluar,
dan pintu pun tertutup di belakangnya, meninggalkan 3 anggota keluarga Adijaya yang hancur lebur di dalam sangkar emas mereka. Tirtayasa menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ibu Riana menangis tanpa suara. Dan Baskara hanya bisa menatap pintu yang tertutup itu, menyadari bahwa ia telah kehilangan Lara dalam 2 cara yang berbeda, dan keduanya sama-sama menyakitkan. Pertarungan telah usai, dan mereka kalah telak bahkan sebelum sempat melawan. Di dalam presidential suite yang tiba-tiba terasa seperti penjara, keheningan pasca kepergian Lara lebih memekakan daripada teriakan manapun. Tirtayasa Adijaya, sang patriark yang tak terkalahkan, duduk merosot di kursinya, menatap kosong ke meja kaca. Wajahnya bukan lagi wajah seorang CEO yang marah, melainkan wajah seorang pria tua yang baru saja melihat seluruh warisan hidupnya berubah menjadi debu di depan matanya. Ibu Riana berhenti menangis. Air matanya kering, menyisakan jejak maskara luntur di pipinya yang pucat. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang biasa berhiaskan berlian, kini terasa kosong dan tak berdaya. Semua yang ia banggakan, status, nama keluarga, koneksi sosialita, semuanya luruh di hadapan kekuatan nyata yang dimiliki gadis yang ia anggap sampah. Namun, Baskaralah yang bergerak pertama kali. Ia berjalan ke arah ayahnya, bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan yang menyedihkan. "Sudah selesai, Pak," katanya pelan. "Permainan catur Papa sudah selesai. Dia menang. Dia menghancurkan kita," desis Tirtayasa, lebih pada dirinya sendiri. "Bukan," sahut Baskara, suaranya tegas. "Kita yang menghancurkan diri kita sendiri saat kita mengusirnya dari rumah. Kita yang memberikan amunisi padanya. Kita yang meremehkan lawan yang ternyata adalah seorang ratu." Baskara kemudian beralih pada ibunya. "Semua ini bukan tentang saham yang anjlok atau proyek yang gagal, Ma. Ini tentang apa yang kita lakukan pada Lara. Kita menghinanya, menginjak-injak harga dirinya, membuatnya merasa tak berharga. Dan sekarang, dia hanya membalikan cermin itu ke arah kita." Ada kesadaran baru di mata Baskara. Rasa sakit karena patah hati telah bermetamorfosis menjadi pemahaman yang jernih. Ia sadar, ia tidak bisa memenangkan kembali cinta Lara dengan merengek. Ia hanya bisa berharap mendapat pengampunannya dengan melakukan hal yang benar. "Kita harus minta maaf," kata Baskara. Tirtayasa mendongak, matanya merah. "Minta maaf? Setelah dia mempermalukan kita seperti ini?" "Justru karena inilah kita harus minta maaf," balas Baskara, suaranya meninggi untuk pertama kali. "Kita harus datang padanya, bukan sebagai Adijaya Corp yang butuh bantuan, tapi sebagai keluarga Tirtayasa yang telah melakukan kesalahan besar. Kita harus memohon pengampunannya." Ibu Riana menatap putranya, lalu suaminya. Untuk pertama kalinya, ia melihat kerapuhan di balik topeng kekuasaan mereka. Dan ia sadar, putranya benar. Uang dan negosiasi tidak akan berhasil. Hanya ada satu jalan yang tersisa, menelan harga diri mereka yang sudah hancur lebur itu. 2 hari kemudian, sebuah sedan mewah berwarna hitam berhenti di ujung gang sempit dan becek, tempat kos Lara berada. Pemandangan itu begitu kontras, hingga menarik perhatian beberapa ibu-ibu yang sedang bergosip di warung terdekat. Dari mobil itu, turunlah Tirtayasa, Riana, dan Baskara Adijaya. Mereka mengenakan pakaian sederhana, seolah sengaja menanggalkan semua atribut kemewahan mereka. Mereka berjalan melewati gang itu, setiap langkah terasa berat. Tirtayasa dan Riana menatap sekeliling dengan canggung. Ini adalah dunia yang sangat asing bagi mereka. Dunia yang mereka hina. Mereka tiba di depan pintu kamar kos Lara yang reot. Baskara yang mengetuk pintu. Lara membukanya. Ia mengenakan kaos oblong biasa dan celana training, sedang membereskan kotak terakhirnya. Ia tidak terkejut melihat mereka. Seolah ia sudah menduga ini akan terjadi. Wajahnya datar, sulit dibaca.
Elara, Baskara memulai dengan suara bergetar. Kami datang untuk minta maaf. Sela Tirtayasa melangkah maju. Ia menatap Elara, dan di mata pria tua itu, tidak ada lagi keangkuhan. Hanya ada kelelahan dan penyesalan yang dalam. Saya minta maaf, Elara. Atas semua yang saya katakan. Saya salah. Saya buta oleh kesombongan saya. Saya menilai orang dari sampulnya, dan saya telah melakukan kesalahan paling fatal dalam hidup saya. Kemudian, Ibu Riana melangkah maju. Air mata sudah mengalir di pipinya bahkan sebelum ia bicara. Saya, isaknya tertahan. Saya minta maaf, Nak. Saya telah menjadi wanita yang jahat. Kata-kata saya begitu kejam. Tidak ada alasan untuk itu. Saya iri, saya takut Baskara akan lebih memilihmu daripada keluarga. Ketakutan itu membuat saya menjadi monster. Maafkan Tante, Elara, maafkan saya. Melihat mereka berdua, yang biasanya begitu angkuh, kini berdiri dengan kepala tertunduk di depan pintu kosnya yang sempit, adalah sebuah pemandangan yang surreal. Sumpah Elara telah menjadi kenyataan. Mereka memang tidak berlutut secara fisik, namun jiwa dan harga diri mereka telah bersujud di hadapannya. Elara menatap mereka lama, membiarkan keheningan mengisi ruang di antara mereka. Berdiri tegak, kata Elara akhirnya, suaranya pelan namun tegas. Saya tidak pernah ingin melihat Anda berlutut. Saya hanya ingin Anda melihat saya. Melihat saya sebagai manusia, bukan sebagai neraca rugi laba. Ia menerima permintaan maaf mereka. Bukan dengan pelukan hangat atau senyum ceria, tapi dengan sebuah anggukan kecil yang penuh martabat. Pengampunan adalah sebuah proses, dan ini adalah langkah pertamanya. Lalu bagaimana dengan perusahaan? Tanya Tirtayasa hati-hati, kembali ke naluri bisnisnya. Adijaya Corp tidak akan bangkrut, jawab Elara. Tapi akan ada perubahan. 6 bulan kemudian, kabar mengejutkan kembali melanda dunia bisnis. Canvasa secara resmi mengakuisisi 40% saham Adijaya Corp, menjadi pemegang saham mayoritas. Elara, Alpha, Salsabila kini duduk di kursi pimpinan Dewan Komisaris. Ia tidak menghancurkan perusahaan itu, ia justru merestrukturisasinya, membuatnya lebih efisien, lebih modern, dan lebih manusiawi. Tirtayasa Adijaya masih menjabat sebagai CEO, namun kini ia melapor pada wanita yang dulu ia usir. Setiap hari adalah pengingat akan pelajarannya. Ibu Riana menarik diri dari kehidupan sosialita dan aktif dalam program-program filantropi yang didanai Yayasan Gabungan Canvasa Adijaya. Dan Baskara? Ia menolak posisi tinggi di perusahaan ayahnya. Ia memilih jalan yang berbeda. Dengan modal dari tabungannya sendiri, ia memulai sebuah startup kecil, sebuah agensi kreatif yang fokus membantu UMKM di daerah-daerah terpencil untuk go digital. Ia ingin membangun sesuatu dari nol, dengan tangannya sendiri. Membuktikan bobotnya sendiri, bukan bobot warisan keluarganya. Suatu sore, Elara mengunjungi kantor baru Baskara yang sederhana namun penuh semangat. Ia tidak datang sebagai Alpha, sang pimpinan dewan, tapi sebagai Elara. Tempat yang bagus, puji Elara, melihat papan tulis yang penuh dengan ide-ide gila. Baskara tersenyum, senyum tulus pertama yang Elara lihat dalam waktu yang lama. Terima kasih. Semuanya masih berantakan, tapi ini milikku. Mereka berdiri dalam keheningan yang nyaman, tidak lagi canggung. Luka itu masih ada, namun sudah tidak lagi menganga. Aku minta maaf, Ella, kata Baskara lagi, kali ini untuk dirinya sendiri. Karena aku terlalu lemah saat itu. Dan aku minta maaf, balas Elara, karena aku membiarkan rasa sakit membuatku menutup hati. Ia menatap cincin di jarinya. Bukan cincin safir biru dari Baskara, melainkan cincin perak polos yang ia beli untuk dirinya sendiri. Simbol kemandiriannya.
Mungkin suatu saat nanti, Bas, kata Lara pelan, menatap mata Baskara yang kini memancarkan kedewasaan. Saat kamu sudah selesai membangun duniamu, dan aku sudah selesai menyembuhkan duniaku. Mungkin kita bisa mencoba lagi. Dari awal. Baskara mengangguk, matanya berkaca-kaca penuh harapan. Aku akan menunggumu. Berapa lama pun itu. Lara tersenyum. Kali ini, senyum yang hangat dan tulus. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal yang pasti, ia telah membuktikan dirinya bukan orang biasa. Ia telah membuat dunia berlutut pada kehendaknya, bukan dengan kebencian, melainkan dengan membuktikan bahwa nilai sejati seorang manusia tidak terletak pada bibit, bebet, atau bobot warisannya, melainkan pada keberanian untuk membangun takdirnya sendiri. Dan di ujung jalan pembalasannya, ia tidak hanya menemukan kekuatan, tapi juga kesempatan untuk sebuah awal yang baru.